Halo, kenalin namaku Diah Winarti. Pada video kali ini aku akan membahas tentang daging. Daging merupakan bahan pangan yang telah diklaim sebagai the most delicious food. Daging termasuk bahan pangan yang penting dalam memenuhi kebutuhan gizi karena mengandung nilai gizi tinggi seperti protein, lemak, karbohidrat, serta air. Daging terdiri dari dua jenis, yaitu cattle meat dan poultry meat. Perbedaan keduanya sudah sangat jelas, yaitu pada warna. Cattle meat berwarna merah karena memiliki pigmen mioglobin yang banyak pada serat dagingnya. Daging merupakan sekumpulan serabut otot yang tersusun memanjang dan diliputi oleh jaringan ikat. Contoh produk olahan daging yaitu nugget, bakso, sosis, dendeng, serta patty, dan masih banyak lagi. Kali ini kita akan membahas dendeng. Dendeng adalah produk olahan yang terbuat dari daging segar yang berasal dari sapi atau ikan berbentuk lembaran dan ditambahkan bumbu serta dikeringkan. Pada kesempatan kali ini aku akan membuat dendeng sapi, tetapi tidak dilakukan penjemuran dan daging tidak diiris, namun menggunakan pengeringan oven dan menggunakan daging giling. Penasaran? Yuk kita simak pembuatannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu baskom, penggilas, pisau, loyang dan kertas roti, dan juga oven. Lalu ada bumbu halus yang digunakan yaitu ketumbar bubuk, merica bubuk, bawang putih, bawang merah, penyedap rasa, dan garam. Kemudian ada daging sapi giling, kecap manis, tepung maizena, gula merah, minyak sayur, dan air asam jawa. Proses pembuatan dendeng sapi giling yaitu bumbu halus yang sudah disiapkan dimasukkan ke dalam wadah berisi daging giling. Minyak sayur, air asam jawa, gula merah, tepung maizena juga ditambahkan ke dalam daging giling, lalu diaduk hingga gula merah hancur dan semua bahan tercampur. Setelah gula merah hancur, kecap manis ditambahkan sebanyak 1 sendok makan dan diaduk kembali. Apabila semua bahan telah tercampur, lalu daging dicetak dengan loyang yang sudah dialasi dengan kertas roti. Kemudian bagian atas permukaan daging giling ditutup dengan kertas roti agar mudah untuk diratakan. Daging diratakan hingga ketebalan 2-3 mm. Lalu daging yang sudah rata ditaburi dengan ketumbar bubuk pada permukaannya. Kemudian dilakukan pengovenan yang sebelumnya telah dipanasi selama 10 menit menggunakan api sedang. Daging dimasukkan ke dalam oven dan dilakukan pengovenan selama 20 menit. Setelah 20 menit, oven dibuka dan dendeng siap untuk dikeluarkan. Lalu dilakukan pengirisan pada dendeng menjadi beberapa bagian yang lebih kecil.
Dendeng siap untuk dikonsumsi, dapat dikonsumsi langsung atau dapat juga dilakukan proses penggorengan. Daging merupakan bahan pangan mudah rusak atau perishable. Pengolahan daging menjadi dendeng dapat memperpanjang umur simpan daging. Pengolahan dendeng sapi dilakukan dengan daging digiling terlebih dahulu, karena proses penggilingan pada daging menyebabkan rusaknya jaringan ikat daging sehingga ukuran partikel dan serat menjadi lebih kecil atau teksturnya menjadi lebih halus dibandingkan dengan daging yang diiris. Prinsip pembuatan dendeng sapi giling dilakukan dengan proses penggilingan lalu dilanjutkan dengan proses pengawetan menggunakan metode pengeringan serta menambahkan bahan lain untuk memperoleh flavor yang diinginkan. Pembuatan dendeng sapi giling dilakukan dengan proses pemasakan dry heat cooking menggunakan metode pengeringan. Metode pengeringan merupakan salah satu metode pengawetan tertua. Pengeringan pada dendeng sapi bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam bahan sehingga nilai awer rendah dan mikroba tidak dapat tumbuh. Proses pengeringan pada dendeng dilakukan dengan menggunakan oven karena pengeringan menggunakan oven memiliki kelebihan yaitu suhu dan aliran udara dapat diatur sehingga waktu pengeringan dapat ditentukan dan tentunya lebih higienis. Proses pengeringan pada dendeng akan menyebabkan perubahan tekstur, warna, flavor, serta zat gizinya. Tekstur dendeng sapi yang dihasilkan yaitu padat, kompak, tidak terlalu empuk namun tidak alot. Tekstur dendeng sapi yang padat dan kompak dapat disebabkan oleh penyusutan dendeng sapi selama pemasakan karena berkurangnya kadar air di dalam daging. Semakin lama waktu pemanasan, maka semakin besar cairan daging yang hilang hingga mencapai tingkat konstan. Tekstur yang kompak pada dendeng juga disebabkan oleh penambahan tepung maizena sebagai pengikat. Tepung maizena dijadikan sebagai pengikat karena memiliki kandungan pati yang tinggi namun proteinnya rendah, sehingga membantu membentuk tekstur yang kompak. Tepung maizena dijadikan sebagai pengikat sekaligus pilar yang bertujuan untuk membentuk dan mereduksi penyusutan selama pemasakan. Warna pada dendeng berwarna coklat kehitaman karena terjadi reaksi Maillard. Reaksi Maillard terjadi pada dendeng dengan gula pereduksi atau glukosa dan fruktosa yang berasal dari gula merah bereaksi dengan gugus amino daging pada suhu tinggi dan dalam keadaan water activity yang rendah sehingga menimbulkan warna kecoklatan. Warna kecoklatan pada dendeng juga disebabkan oleh kandungan mioglobin dalam daging, karena cattle meat mengandung protein sarkoplasmik yaitu pigmen mioglobin tinggi berwarna merah serta akan menjadi kecoklatan. Mioglobin tersebut akan terdenaturasi pada suhu 80-85 derajat Celcius. Flavor merupakan gabungan aroma dan rasa. Pembentuk flavor pada dendeng adalah bahan daging, bumbu, serta suhu pemasakan. Penambahan bawang putih akan memberikan rasa kokumi, serta merica dan garam sebagai penguat rasa umami. Merica akan memberikan rasa yang pedas dengan aroma yang khas. Dendeng sapi memiliki aroma khas dendeng karena dalam pembuatannya ditambahkan berbagai bumbu. Penambahan bumbu pada dendeng akan menghasilkan kandungan fenolik, aktivitas oksidan tinggi, serta akan meningkatkan kualitas dendeng. Campuran berbagai bumbu juga bermanfaat untuk meningkatkan aroma, cita rasa, keawetan, serta meningkatkan daya antimikroba yang dimiliki pada beberapa jenis rempah. Rasa dendeng sapi sedikit manis karena adanya penambahan kecap manis dan gula merah, serta sedikit asam karena adanya penambahan asam jawa. Penambahan gula merah berfungsi sebagai pemanis, meningkatkan aroma, cita rasa, memperbaiki sifat fisik, sifat kimia, dan sebagai pengawet. Dendeng yang dihasilkan memiliki juiciness yang dipengaruhi oleh lama pemasakan. Juiciness pada daging disebabkan oleh lemak daging yang meleleh pada saat proses pemanggangan, serta akan menimbulkan aroma yang khas. Kadar lemak, protein, karbohidrat, serta mineral pada dendeng mengalami peningkatan akibat kandungan kadar air dalam dendeng yang menurun karena proses pengeringan. Penambahan garam pada daging akan menyebabkan kadar air mengalami penurunan. Kadar lemak yang tinggi disebabkan karena lemak tidak larut dalam air, sehingga apabila air dalam daging keluar, maka lemak tidak ikut keluar. Akibatnya kandungan lemak akan meningkat. Sekian dari aku, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.